Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Bersama saya Muhammad Raihan Habibi, kita akan berbincang seputar dunia kesehatan. Nah, hari ini tema yang akan diangkat adalah mengenai keputihan. Kira-kira nih, ketika mendengar kata-kata keputihan ini, apa yang terbesit di benak sahabat-sahabat Eljon sekalian? Apakah berhubungan dengan wanita? Apakah selalu tentang cairan yang keluar dari daerah kewanitaan? Apakah tentang gatal-gatal? Nah, tahukah Anda bahwa faktanya menurut BKKBN tahun 2012 bahwa sekitar 75% wanita Indonesia pernah mengalami keputihan, setidaknya sekali seumur hidupnya. Kalau kita lihat angka ini berarti sekitar lebih dari setengah populasi wanita di Indonesia ya pernah mengalami keputihan. Maka dari itu hari ini kita kedatangan narasumber yang pakar mengenai kelainan ini. Beliau merupakan seorang dokter spesialis kandungan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan sekaligus seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Mari kita sambut Dr. Eiti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan uroginekologi rekonstruksi. Halo Dr. Eiti, bagaimana kabarnya dok? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kabarnya baik dalam hal ini sampai sekarang diparingi kesehatan semuanya ya. Siap dokter. Nah, saya dan sahabat Eljon sudah penasaran banget nih dokter mengenai keputihan ini. Mungkin boleh kita mulai saja ya dok? Ayo, Oke, kalau mendengar kata keputihan nih dok, kan masyarakat sering eh, terbesit tentang gatal-gatal daerah kewanitaan, cairan yang keluar di daerah kewanitaan. Tapi kalau langsung dari pakarnya langsung nih dok, itu keputihan itu definisinya apa ya dok? ya baik. Memang benar ya pertanyaannya memang harus dari yang mendasar dulu supaya kita paham. Jadi yang namanya keputihan itu adalah keluarnya segala macam cairan dari vagina yang itu bukan darah ya. Jadi kalau yang keluarnya itu darah, itu bisa saja kan darah menstruasi, darah nifas, atau darah tanda-tanda persalinan, atau darah karena perlukaan. Jadi kalau keluarnya darah itu bukan keputihan. Karena definisi keputihan itu adalah selain darah. Dan keputihan ini bisa saja nanti warnanya putih, kuning, hijau, bahkan kecoklatan atau bercampur darah. Jadi seperti itu keputihan. Baik dokter. Kemudian dokter, apakah keputihan ini semuanya selalu abnormal atau ada keputihan yang normal nih dok? Baik, jadi keputihan itu sebenarnya tidak harus menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena sebenarnya ada yang disebut sebagai keputihan normal ya. Keputihan normal itu apa sih? Yaitu keputihan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Satu, yang pertama itu adalah warnanya. Yang kedua itu adalah baunya. Yang ketiga itu adalah keluarnya kapan ya. Jadi kalau dia memenuhi kriteria itu, maka sebenarnya itu adalah keputihan yang normal. Jadi kita bahas satu ya, misalnya tentang keluarnya kapan. Jadi keluarnya keputihan yang terjadi pada saat satu menjelang menstruasi, dua pada saat pertengahan siklus haid, kemudian yang ketiga pada saat setelah atau akan hubungan seksual ya, atau yang berikutnya itu adalah misalnya pada saat setelah haid ya, kadang-kadang juga ada keluar keputihan juga. Jadi timingnya kalau yang terjadi itu adalah timing pada waktu-waktu tersebut, maka itu insya Allah adalah sesuatu yang normal. Kemudian berikutnya adalah apabila keputihan itu warnanya kuning atau putih ya, putih atau bening, maka itu adalah sesuatu yang normal ya, keputihan yang normal. Kemudian kalau yang berikutnya lagi itu adalah tentang bau. Kalau keputihan itu tidak berbau, maka itu adalah juga yang normal. Atau yang berikutnya lagi itu adalah keputihan yang tidak menyebabkan keluhan gatal atau nyeri, itu juga sesuatu yang normal. Jadi itu kriteria keputihan yang normal. Apabila ada salah satu perubahan dari keputihan yang seperti disebutkan tadi, itu termasuk dalam keputihan yang tidak normal. Jadi misalnya dia keluarnya terus-terusan, sepanjang waktu keluar terus. Kemudian jumlahnya berlebihan, warnanya kuning atau hijau atau coklat atau bahkan campur darah. Kemudian baunya itu mulai bau kayak asem, bau amis ya, atau bahkan baunya sangat tidak sedap ya. Bahkan seperti kasus kanker serviks misalnya, itu salah satu tanda yang khas itu adalah keputihan yang baunya sangat tidak sedap sekali. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah apabila ada rasa gatal. Jadi
sebaliknya kalau itu sudah timbul rasa gatal, maka sebaiknya harus sudah mulai waspada juga bahwa itu adalah keputihan yang tidak normal. Keputihan yang menyebabkan gatal itu biasanya khas sekali bisa dialami pada pasien-pasien dengan keputihan akibat jamur. Begitu. Jadi Baik kalau dokter. Oke. Nah, sahabat-sahabat Eljon, jadi ternyata keputihan itu tidak semuanya abnormal, tapi ada juga keputihan yang normal nih. Tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tadi, waktunya atau timingnya harus tepat, kemudian warnanya bagaimana dan lain-lain. Jadi jangan lupa periksakan ke dokter ya dok pastinya. ya. Jadi kalau ada salah satu tanda di mana itu meragukan, sebaiknya segera periksa ke dokter ya. Misalnya warnanya keputihannya jadi kuning, hijau, coklat, atau bahkan bau gitu ya, bau sekali. Maka sebaiknya segera periksa karena kalau keputihan yang seperti ini kan sifatnya patologis ya, tidak normal. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, dasarnya keputihan itu kan istilah medisnya adalah vaginitis. Ya. Kalau vaginitis itu adalah infeksi di vagina yang terus-menerus itu bisa naik ke atas. Jadi misalnya ke mulut rahim, kemudian bahkan sampai ke rahim, bahkan sampai ke saluran telur atau ke ovarium. Jadi nanti infeksinya tidak berhenti sampai di vagina, tapi sampai ke cervicitis, ke mulut rahim, sampai ke rahim, endometritis, atau bahkan sampai salpingitis, yaitu infeksi pada saluran telur. Dan itu kan sudah berbahaya kalau misalnya sampai di sana, karena bisa menyebabkan keluhan lain-lain sampai nyeri perut, gangguan kesuburan, dan seterusnya seperti itu. Baik dokter, jadi memang kalau ada keputihan yang abnormal jangan sampai dibiarkan ya dok. Ya, betul. Oke, nah dokter, saya dan sahabat Eljon penasaran nih dok, apa sih dokter yang menjadi penyebab dari keputihan yang abnormal dok? Baik. Jadi kalau keputihan normal tadi itu kan sesuatu yang lumrah ya, biasanya terkait dengan fisiologi ya. Fisiologi itu adalah sesuatu yang fungsi normal ya dalam tubuh seorang perempuan. Karena sebenarnya keputihan sendiri itu adalah keluarnya cairan ya, keluarnya sekret atau cairan dari kelenjar-kelenjar di sekitar vagina. Tapi seandainya itu mulai ada infeksi, maka itu bisa terjadi sesuatu yang tidak normal seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita bicara tentang penyebabnya keputihan yang patologis itu apa saja, sebenarnya banyak. Jadi yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah infeksi. Kemudian yang kedua itu adalah keganasan ya, kayak kanker rahim, mulut rahim, kanker pada vagina. Itu pasti pengeluaran sekretnya nanti akan berbeda dibandingkan dengan keputihan yang normal. Kemudian yang patologis lainnya itu adalah benda asing. Jadi benda asing itu kadang-kadang kita menemukan bahkan ada kasus ya, di mana seorang balita itu datang ke poli, ibunya mengeluh keputihan anaknya bau banget, warnanya hijau gitu. Sudah periksa ke dokter di mana-mana, nggak ketemu sebabnya apa dan nggak sembuh-sembuh. Padahal setelah kita lihat ternyata itu ada seperti potongan kertas gitu ya, digulung-gulung kecil masuk ke dalam vagina. Kok bisa? Iya, ternyata karena anak kecil itu kadang-kadang rasa ingin tahunya itu besar sekali. Sehingga benda kecil-kecil dimasukkan ke dalam vagina. Akibatnya itu adalah benda asing yang bisa menimbulkan bau. Jadi itu kira-kira yang menyebabkan keputihan yang tidak normal. Mulai dari infeksi, kemudian keganasan, lalu benda asing. Termasuk misalnya pemakaian IUD ya. Kalau benda asing itu kadang-kadang kita dapatkan pasien dengan pemakaian IUD itu akan menghasilkan sekret atau lendir yang berlebihan. Apabila lendirnya itu masih dalam batas situasi di mana memenuhi kriteria normal, maka sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai kuning, hijau, bau, maka sebaiknya segera periksa. Kemudian satu lagi yang perlu penekanan tentang infeksi tadi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa infeksi ini awalnya adalah suatu vaginitis, yaitu infeksi di daerah vagina, yang kalau tidak disembuhkan bisa tambah naik ke atas ya. Infeksi vagina itu apa saja? Banyak, mulai dari jamur, kemudian bakterial vaginosis. Bakterial vaginosis itu paling sering nanti kita jumpai karena dia mempunyai ciri khas dan sebenarnya itu sangat mudah dialami oleh perempuan manapun karena terkait dengan keseimbangan dari mikrobiota yang ada di vagina. Kemudian ada candidiasis, bakterial vaginosis, lalu ada lagi itu yang disebabkan oleh chlamydia dan penyakit menular seksual lainnya. Dan itu memberikan ciri yang masing-masing khas. Jadi nanti kalau misalnya berobat itu nanti akan lebih jelas karena dokter akan mengevaluasi ini kira-kira sebabnya apa, keputihan yang mana. Karena dengan evaluasi yang tepat, diagnosisnya akan tepat, maka pengobatannya akan tepat juga.
Begitu Mas Baik Rehan. dokter. Nah sahabat Eljon, jadi memang penyebab dari keputihan yang abnormal ini banyak ya, bisa karena infeksi, bisa karena keganasan seperti kanker, bisa karena benda asing dan lain-lain. Infeksi pun bermacam-macam, bisa karena bakteri, bisa karena parasit, bisa karena jamur dan lain-lain. Jadi jangan sampai misal sahabat Eljon nih ada yang mengalami keputihan abnormal, jangan sampai suka beli obat sendiri, mengobatin langsung sendiri. Tiba-tiba nih mungkin dokter ada yang beli amoksisilin dokter ke apotek. Nah, itu benar, itu Iya. sering banget loh. Jadi pasien itu datang ke kami tuh sudah bilang, dok ini sudah saya obati kok nggak sembuh-sembuh. Sudah dikasih obat apa, berobat di mana? Ya saya beli sendiri dok, kayak Super Tetra gitu. Yang terkenal tuh Super Tetra. Wah, Jadi akibatnya apa? Akibatnya malah salah ya, karena kalau itu yang menyebabkan keputihan itu adalah suatu bakterial vaginosis atau suatu jamur, kalau dikasih antibiotik maka jadinya kan salah sasaran, bahkan mungkin iya nanti benar. bakteri-bakteri yang baik ikut mati. Satu ikut mati, yang kedua malah akhirnya nanti terjadi resistensi antibiotika ya, karena pakai antibiotikanya nggak benar. Beli super tetranya cuma 2 biji gitu. Udah sekali Oke. minum 2 biji dok, cuma itu doang gitu. Gimana mau sembuh? Iya benar dok. Gitu. Jadi memang terapinya akan disesuaikan oleh dokter sesuai penyebabnya sahabat-sahabat Eljon. Jadi Iya. jangan takut berobat ke dokter, konsultasikanlah lebih baik supaya penyakitnya nggak maksudnya nggak terus menerus berlangsung kayak gitu. Hmm. Nah kemudian dokter, eh, untuk ini dok, apakah keputihan ini bisa menyerang semua wanita dok? Atau ada wanita-wanita tertentu yang lebih rentan dok? Mungkin karena kebiasaan tertentu seperti itu dok. Ya, baik. Jadi begini, semua perempuan itu sebenarnya mempunyai faktor predisposisi untuk mengalami keputihan. Bahkan penelitian itu menyebutkan juga bahwa hampir semua perempuan di seluruh dunia itu pernah mengalami episode keputihan ya. Lalu siapakah yang paling rentan mengalami keputihan? Sebenarnya kalau dibilang paling rentan itu hampir sama ya. Cuman masalahnya itu yang seringkali menyebabkan keputihan terjadi itu sebenarnya adalah faktor risiko namanya ya. Faktor risikonya itu apa? Satu, itu adalah dari lifestyle ya. Lifestyle itu gaya hidup. Jadi artinya ada perempuan-perempuan itu yang eh, mempunyai gaya hidup yang mempermudah untuk terjadinya keputihan yang abnormal. Jadi misalnya pakai celana legging ketat ya. Enak sih, seksi sih. Ya, olah ramping, Benar dok. cantik gitu. Tapi jangan lupa bahwa begitu kita pakai legging yang ketat, celana yang ketat, celana dalam yang bahannya bukan dari katun, maka itu sebenarnya akan memberikan kelembapan yang luar biasa pada daerah vagina. Dan kalau itu sudah lembab, maka sebenarnya akan memudahkan pertumbuhan dari eh, mikro mikrobiota yang tidak normal gitu, termasuk jamur misalnya ya. Karena jamur itu sangat sering dan sangat mudah untuk tumbuh di dalam situasi lembab. Kemudian juga gaya hidup yang lain itu penggunaan douching ya. Mungkin Mas Rayhan pernah dengar istilah douching. Iya dok. Jadi douching itu sudah banyak penelitiannya bahwa sebenarnya douching itu tidak perlu dilakukan. Jadi douching itu adalah menyemprotkan bahan pembersih ke dalam vagina. Dan seringkali bahan yang digunakan untuk douching itu adalah bahan-bahan antiseptik. Jadi antiseptik yang akhirnya membunuh semua mikrobiota yang ada di dalam vagina. Padahal seperti kita tahu bahwa mikrobiota di vagina itu sudah mempunyai suatu keseimbangan tersendiri. Artinya di sana ada bakteri baik, ada bakteri yang tidak baik. Dan dengan sedemikian rupa mereka hidup bersama, tapi dalam keadaan yang seimbang. Di mana bakteri yang baik seperti golongannya Lactobacillus ya, gampangannya saya bilang bakteri ya. Jadi seperti golongannya Lactobacillus itu dia mendominasi, sehingga kalau kita pelajari fisiologi dari kesehatan vagina itu Lactobacillus itu akan sedemikian rupa membuat situasi vagina itu dalam keadaan asam karena dia bekerja sama dengan epitel vagina ya. Jadi suasananya tetap asam karena vagina sendiri itu harus terjaga baik dalam situasi pH 3,5 sampai 4,5. Kalau misalnya dia pH-nya lebih tinggi dari 4,5, akibatnya adalah bakteri-bakteri yang tidak baik itu akan sangat mudah tumbuh. Jadi kalau itu tumbuh maka dia akan mendominasi menggantikan peran Lactobacillus. Akibatnya apa?
akibatnya kan menjadi sebuah lingkaran di mana akhirnya keasaman vagina betul-betul tidak bisa dikendalikan lagi, naik terus sehingga bakteri jahatnya tambah naik terus. Lalu apa hubungannya dengan dosing? Jadi dosing itu kan seringkali yang digunakan itu adalah antiseptik yang kita nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu ini ternyata bisa membunuh semua bakteri, baik bakteri baik, baik bakteri jahat. Jadi bukan cuma kuman-kuman buruk saja yang bisa mati, tapi termasuk kuman-kuman baik, termasuk golongannya Lactobacillus dan kawan-kawan tadi. Akibatnya apa? Akibatnya keseimbangan flora normal di vagina nggak bisa terjaga lagi karena semuanya mati. Kalau semuanya mati, Lactobacillus mati, akhirnya produksi keasaman juga akan menurun. Akhirnya bakteri buruk mungkin malah bisa hidup dibandingkan dengan yang bakteri baik. Jadi itu perilaku dosing. Kemudian merokok ya. Merokok itu ternyata juga dalam literatur disebutkan pasien-pasien yang merokok itu ternyata keseimbangan mikrobiota di vaginanya itu mengalami gangguan. Kemudian perilaku berganti-ganti pasangan ya. Berganti-ganti pasangan itu ternyata juga akan memudahkan penularan penyakit-penyakit yang terkait dengan seksual. Kemudian pemakaian KB juga. Pemakaian KB itu beberapa jenis ternyata ada penelitian yang menyebutkan rentan mengalami terjadinya keputihan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ada faktor-faktor risiko yang memang bisa meningkatkan seorang perempuan itu untuk mengalami keputihan, terutama tentang gaya hidup. Yang sebenarnya itu bisa dicegah gitu. Iya, baik dokter. Nah, jadi memang lifestyle atau gaya hidup itu sangat menentukan ya dok untuk faktor risiko kerentanan terjadinya keputihan pada wanita. Ya, Nah, betul. sahabat-sahabat Eljon, jadi harus hati-hati nih para wanita yang suka menggunakan produk-produk kewanitaan, apalagi yang mengandung bahan antiseptik. Karena ternyata di daerah kewanitaan itu ada bakteri baiknya loh, yang bisa mencegah pertumbuhan bakteri-bakteri jahat lainnya. Nah, kalau misalnya memakai produk kewanitaan yang ada antiseptiknya, kita nggak tahu kan bisa jadi bakteri baiknya mati. Kemudian keadaan lingkungan di daerah kewanitaan seperti pH-nya berubah, bisa jadi nanti bakteri jahat yang malah tumbuh. Seperti itu. Sebaiknya konsultasikanlah ke dokter. Oke. Nah, kita seru banget tadi sudah berbincang banyak masalah keputihan dari definisi, gejala, penyebab sampai kerentanan atau faktor risiko. Mungkin akan kita lanjutkan di segmen kedua nggih, dokter. Yuk, silakan. Oke, sahabat-sahabat Eljon tetap di Eljon Medical Forum, jangan kemana-mana ya. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.